Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue kering lidah kucing. Jadi buat yang punya stok putih telur sisa bikin kue kering lebaran, bisa banget dibikin kue kering yang satu ini. Teksturnya renyah dan enak banget. Yuk langsung aja ke cara pembuatannya. Bismillah, pertama kita campurkan bahan kering. Di sini ada tepung maizena, susu bubuk dan juga tepung terigu. Untuk tepung terigunya bisa pakai protein rendah atau yang sedang juga boleh banget. Ini kita ayak dan kita aduk rata seperti ini lalu kita sisihkan. Kemudian masukkan margarin sebanyak 250 gram. Di sini saya pakai Royal Palmia. Kemudian saya tambahkan butter 50 gram. Saya pakai Anchor ya teman-teman. Tapi kalau mau pakai full margarin 300 gram juga boleh banget. Ini saya tambahkan garam, boleh di skip. Kemudian tambahkan vanila. Di sini saya pakai vanilla butter. Kalau nggak ada boleh pakai vanili bubuk biasa atau yang cair. Kemudian tambahkan gula halus. Ini kita saring dulu seperti ini ya karena menggumpal. Dan untuk mixernya saya pakai hand mixer dari Idealife IL221B, ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo. Nah ini kita aduk seperti ini dulu ya tanpa dihidupkan mixernya supaya gula halusnya itu nggak berterbangan. Nah kalau udah mulai agak kecampur baru kita hidupkan mixer kecepatan paling rendah. Aduk sampai kecampur rata. Nah ini saya masih pakai speed paling rendah, ini kemudian kita sisir bagian pinggirannya yang belum ikut kecampur atau ke mixer gitu ya. Dan untuk spatulanya saya pakai kitchen utensil dari Idealife. Nah ini kalau udah mulai kecampur rata baru kita mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya teman-teman. Wajib sampai mengembang putih pucat kayak gini. Jangan terlalu sebentar ya, nanti hasilnya itu nggak bisa melebar. Kemudian masukin putih telur 150 gram, kita masukin bertahap sebanyak 3-4 kali, jangan langsung sekaligus. Setiap bagiannya kita mixer sekitar 3 sampai maaf sekitar 2-3 menit. Pakai speed paling rendah, lakukan terus seperti ini ya sampai selesai. Dan jangan dimasukin sekaligus, nanti putih telurnya itu bisa mengendap di bawah. Nah kalau udah mulai kecampur rata seperti ini, kita ratain lagi pakai spatula. Jadi wajib untuk putih telurnya dimasukin secara bertahap ya supaya nanti adonannya itu nggak pecah dan mudah kecampur antara putih telur dan juga adonan margarin. Nah kalau udah rata, kita masukin campuran bahan kering tadi secara bertahap seperti ini. Nah ini kita aduk dulu seperti ini tanpa dihidupkan mixernya. Lalu kita hidupkan mixer kecepatan paling rendah. Kita aduk sebentar ya seperti ini. Kalau udah mulai kecampur rata baru kita masukin bahan kering yang selanjutnya. Ini masih pakai speed rendah ya teman-teman. Jadi saya pakai speed tinggi itu saat memixer adonan margarin dan juga gula halusnya tadi sekitar 10-15 menit ya supaya nanti hasilnya itu mengembang dan bisa melebar saat di oven. Kalau untuk putih telur dan juga bahan keringnya ini cukup pakai speed paling rendah aja. Nah, ini kita masukin secara bertahap sampai semuanya tepungnya habis dimasukkan. Seperti ini, masih pakai speed paling rendah. Nah, ini tepung yang terakhir kita masukin aja semuanya sampai habis. Kalau udah kita aduk kembali. Ini masih pakai mixer ya, teman-teman. Kalau mau pakai spatula juga boleh, tapi kayaknya agak kurang rata gitu. Nah, ini kita aduk dulu ya sebentar. Kalau udah mulai kecampur rata, baru kita matiin mixernya dan kita ratain pakai spatula. Terutama di bagian pinggirannya yang belum ikut kecampur gitu. Ini kita ratain dulu, kita sisir dan kita pastikan di bagian bawah udah kecampur rata semua. Kita aduk balik, pastikan semua bahan kering udah kecampur rata dan tidak ada putih telur yang mengendap di bawah. Nah, ini dia hasilnya. Kalau udah karena saya mau bikin rasa meses, saya tambahkan meses coklat. Tapi kalau teman-teman nggak mau yang original, cukup sampai tahap tadi aja ya teman-teman. Jadi mesesnya itu bisa di skip. Nah ini kita aduk sampai tercampur rata. Kalau udah ini kita masukin ke dalam plastik segitiga. Lanjut kita masukin aja semuanya sampai selesai ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kita semprotin aja ke cetakan. Nah ini dia hasilnya yang sudah kita masukin plastik. Selanjutnya untuk loyangnya ini saya cuma oles dengan margarin, tapi wajib untuk yang di awal harus tebel ya olesannya. Kalau teman-teman mau pakai Carlo juga boleh banget, tapi saya di sini cuma pakai margarin, tapi wajib untuk margarinnya itu harus tebel ya gitu, seperti ini. Nah kalau udah kita semprotkan adonan
Dan untuk oven saya pakai oven dari Idealove IL330 kapasitas 30 liter. Karena saya pakai 2 rak, nanti ini akan saya tukar ya posisi loyangnya di pertengahan waktu memanggang. Nah, ini kita panggang dengan suhu rendah aja, sekitar 130 sampai 135 derajat. Untuk lamanya itu sesuaikan aja dengan oven masing-masing karena tiap oven itu beda-beda. Suhunya juga beda ya teman-teman, walaupun kadang merek oven itu sama. Nah, ini dia yang udah mateng dan udah saya tukar ya posisi loyangnya tadi di pertengahan waktu memanggang. Nah, ini bisa dilihat ini gampang banget dilepasin, nggak lengket sama sekali. Jadi pakai margarin aja bisa ya, nggak mesti pakai Karlo gitu. Nah, ini kita lepasin aja dan lanjut kita semprotin untuk adonan yang selanjutnya seperti ini. Nah, teman-teman, untuk guntingan di plastik segitiganya ini kalau bisa agak sedikit lebar ya, karena tadi saya yang pertama kurang lebar, jadi nanti melebarnya itu enggak selebar dari adonan. Jadi nah, ini sebagian ada yang enggak bagus gitu ya bentuknya karena saya menggunting plastik segitiganya itu terlalu kecil gitu. Jadi kalau bisa agak lebar gitu supaya hasilnya tuh full di dalam ukuran loyang gitu ya. Nah, ini nggak usah nunggu sampai dingin, hangat-hangat langsung aja kita masukin ke dalam toples supaya nanti nggak melempem karena kue ini gampang banget melempemnya. Nah, untuk satu resep ini saya dapat 2 toples yang seperti ini full dan ada setengah toples lagi ya teman-teman yang di loyang tadi. Jadi hasilnya itu sekitar 2,5 toples dan ini teksturnya renyah banget dan yang pasti enak banget. Jangan lupa ya dicobain resepnya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.